Kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer dulu bahwasanya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk dukung channel yang berkembang dari hari ke hari dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dari hari ke hari. Baik teman-teman, coba kita view kita terhadap pergerakan saham hari ini. Kita buka dari ISG. ISG perdagangan 1 Maret ya, hari pertama bulan Maret. Hari ini tutup menguat 0,02%, tipis saja ya. Mungkin gak kemana-mana ya bahasanya. Jadi untuk pergerakan ISG di bulan Maret ini masih tertahan di EMA 20 ya, masih berada di antara EMA 20 dan juga EMA 60 nya secara pergerakan. ISG masih belum kemana-mana ya, jadi kita bersabar dulu ya teman-teman, apalagi masih tertahan di wilayah sideways-nya. Akan sangat menarik apabila ISG berhasil break di atas EMA 60, EMA 20 ya, EMA 20 dan berhasil tutup di atas EMA 20 karena juga tipis mendekati EMA 100-nya ya teman-teman pergerakan ISG. Oke, coba untuk beberapa saham yang menjadi view kita mulai dari beberapa saham perbankan ya, perbankan besar. Kalau kita lihat beberapa perbankan besar, umumnya bank BUMN hari ini cukup menarik pergerakan bank-bank BUMN hari ini ya. Yang pertama ada mulai BBRI hari ini tutup menguat 1,07% di 4720 ya. Menguat kalau di sini candlenya merah karena secara openingnya 4730. Jadi di atas openingnya ada gap up ya. Dari sini kemarin closing agak dalam ya, closingnya di 4670, hari ini dibuka 4730 ya. Tertahan di area EMA 60 dan juga EMA 100 nya pergerakan BBRI. Secara swastik menunjukkan mau ada golden cross, kita cukup suka ini ya. Kalau kita bentuk secara pola ini mau menembus belum bisa, menembus belum bisa, sekarang sudah berada di area yang juga overbought ya teman-teman. Untuk pergerakan ISG-nya pergerakan BBRI-nya mungkin akan ada penguatan dalam beberapa hari terdekat, apalagi sudah bulan Maret. Kalau untuk perbankan mungkin sudah masuk bulan laporan dan juga bulan-bulan dividen ya untuk bank-bank besar, umumnya di bank BUMN. Bank BBRI yang juga menjadi salah satu leading sektor di pergerakan ISG ya. Oke. Akan sangat menarik apabila berhasil break di area 4.550-nya yang bertepatan juga dengan EMA 60. Mungkin bisa perhatikan ya, targetnya di 4790 sampai dengan 4800 dengan angka psikologis 4800 ya teman-teman ya. Kalau secara asing coba kita lihat hari ini BBRI ya, kemarin ada buangan 165 miliar dan hari ini ada masuk 200 miliar ya. Jadi kalau misalnya buangan kemarin harusnya udah ketutup hari ini untuk secara pergerakan asing ya. Jadi masih ada akumulasi cukup baik. Untuk asingnya juga menarik ya, dari 10 hari terakhirnya, 11 hari terakhir 10-nya hijau. Ini cukup menarik ya pergerakan BBRI. Perhatikan target kita masih di 4.900, belum bisa tertembus ya. Untuk resist kuatnya, untuk resist pertama bisa perhatikan 4.800. Area entry-nya bisa perhatikan sampai dengan area 4.700-an sebagai area entry teman-teman. Pergerakan BBRI. Berikutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ditutup juga menguat 1% ya, 10.100. Meskipun tutupnya di bawah opennya di 10.150 ya. Ini kita perhatikan untuk pergerakan Bank Mandiri masih akan menguji area 10 ribuan pasnya ya. 10 ribuan pas bertepatan dengan EMA 100-nya. Secara pola stokastik hampir sama dengan BBRI tadi ya. Secara MACD juga hampir sama. Untuk buangannya memang tidak terlalu besar untuk volume hari ini, tapi cukup menarik untuk pergerakan Bank Mandirinya. Coba kita lihat secara pergerakan asing. Pergerakan asingnya hari ini ada masuk juga 60 miliar ya, cukup lumayan kalau kita lihat pergerakan hari ini, apalagi dengan harga Bank Mandiri yang cukup mahal ya. Meskipun infonya mau ada stock split 1:2 ya. Jadi kalau misalnya 10 ribuan ya mungkin ke depan Bank Mandiri harganya akan jadi ke 5 ribuan. Untuk pergerakan Bank Mandiri untuk pergerakan secara candle targetnya masih menguji area 10.500 untuk
Bank Mandiri sebelum nantinya akan kembali menguat, nutup gap di sini ya, ada gap nih 10.700-an, ada gap untuk kembali nanti ATH lagi. Biasanya untuk bulan 2 bulan 3 seharusnya secara tren memang naik, tapi ini sepertinya agak sedikit lebih cepat ya. Kalau kita lihat dari Januari, Desembernya turun ya, tapi Januarinya agak kenceng. Kalau kita lihat tertingginya di Februari kemarin ya. Ini kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih naik nih, mulai dari awal Januari ya. Bank Mandiri asingnya juga cukup lumayan hari ini. Kemudian dari sektor perbankan kembali ada Bank BBNI ya yang jadi fokus kita hari ini, bank-bank BUMN. Setelah kemarin cukup dalam ya jatuhnya ya, hampir 2%, 1,96, hari ini menguat 1,99 juga. Closing 8950, pergerakan swastik sudah mulai golden cross dari area overbought-nya. Secara pergerakan MACD sudah mulai melandai ya, ini kita sangat suka nih. Apabila nanti bisa ada penguatan kembali, meskipun secara volume tidak terlalu besar hari ini ya, 10.000 9.000 nya belum ketembus ya, tadi masih tertahan di area 8950 nya. Target terdekat untuk Bank BBNI masih di 9.200-an teman-teman ya, untuk target terdekatnya. Sebelumnya nanti akan kembali menguji area 9.600-an untuk pergerakan Bank BBNI. Bagaimana secara pergerakan asing? Pergerakan asingnya ada akumulasi tidak terlalu besar, tapi ya cukup besar sebenarnya, cukup besar, tapi memang tidak sebesar kemarin, maksudnya ya, tidak sebesar kemarin. Hari ini ada akumulasi 107 miliar. Pergerakan BBNI cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari pola-polanya di sini, ketika ada buangan besar, habis itu mulai ada pelemahan dan mulai menguat, kemudian akhirnya menguat. Ya, untuk pergerakan buy asingnya, meskipun secara tren di sini masih di wilayah minus ya, berarti masih lebih banyak buangan mungkin ya. Ya, di sini agak cukup banyak nih. Kalau kita lihat buangannya memang dalam sampai dengan tanggal 1 bulan 12 kemarin. Tapi sudah mendekati area netralnya, jadi kalau ini secara tren bisa naik ke area positifnya, ini sangat menarik, artinya akumulasi asing terus berlanjut. Kemudian saya cukup cukup kurang bersemangat dengan kondisi BBC yang hari ini melemah ya, 1,7% tertahan di area MA 100. Ada pelemahan, buangannya juga cukup besar kalau kita lihat dari 2 hari terakhir ya, secara volume, secara pergerakan sosik masuk area overbought-nya. Tapi untuk Bank BBCA ya, BBCA bisa perhatikan 8555 sebagai 8550 ya, berarti 8550 sebagai area resist kuatnya. Mungkin bisa disentuh mungkin ya besok nih kalau secara tren masih begini, sebelum nantinya akan kembali memantul secara teknikal. Target terdekatnya akan menguji kembali ke area 8.700 dan juga 8.850 pergerakan Bank BBCA, karena kalau kita lihat di sini ini demandnya cukup panjang, sempat belum bisa menguji cukup lama, jadi ini juga bisa jadi resist dan juga support kuatnya untuk pergerakan BBCA. Coba kita lihat untuk secara pergerakan asing, kalau saya tidak salah ya, memang masih ada buangan ya, cukup masif. Secara tren buy-nya masih berada di wilayah positif, semoga bisa ada akumulasi lagi Bank BBCA, karena memang secara tren juga masih meningkat dari Desember, dari Januari mungkin ya. Oke, masih meningkat. Jangan di sana, sini aja. Masih meningkat secara tren. Masih tertahan di MA 200-nya ya, yang juga support kuatnya. Semoga aja untuk Bank BCA mungkin bisa akumulasi lagi, menguji area 9 ribuan, target kita yang cukup konservatifnya di 9 ribuan untuk pergerakan BBCA. Kemudian asingnya ya masih ada akumulasi, distribusi cukup besar, jadi coba perhatikan untuk wilayah entry-nya dibatasi di 8550 ya, kemudian batasi juga di area 8200 untuk pergerakan BBCA-nya teman-teman. Kemudian salah satu anak perusahaan Bank Syariah Indonesia ya, hari ini Bank Syariah Indonesia kembali menguat ya,
tertahan di area resistnya. Sebenarnya kalau kita bentuk sudah break lagi di atas resistnya, closingnya di 1595 teman-teman. Untuk pergerakan breeze sudah mulai ada golden cross kembali, akumulasinya masih cukup oke. Untuk distribusinya tidak terlalu besar, secara akumulasi masih terhitung akumulasi teman-teman ya. Untuk pergerakan breeze target terdekatnya 1620 ya, 1620, dan juga target tertingginya di area 1700-an. Untuk pergerakan bis yang ingin spek buy mungkin untuk besok, karena ini sudah ketinggian, diturunkan untuk bisa nyentuh MA20 ini, dan sudah tersentuh kemarin. Setelah tersentuh kembali ada penguatan ya teman-teman untuk pergerakan brisnya atau Bank Syariah Indonesia. Yang coba kita lihat secara pergerakan asing. Ya, setelah dalam 5 hari perdagangan terakhir, 6 hari perdagangan terakhir ada distribusi yang cukup lumayan. Hari ini mulai ada akumulasi ya, 19 miliar. Kalau kita lihat dari perdagangan mulai tanggal 15 ini, akumulasinya masih lebih banyak ya, meskipun hanya 3 kali, tapi untuk pembelian asingnya nominalnya jauh lebih besar, secara value lebih besar daripada distribusinya teman-teman ya. Untuk pergerakan Bank Syariah Indonesia. Oke. Kemudian coba kita bergeser. Kita coba bahas dulu dari ini ya, teknikal ya. Secara teknikal ada perubahan dari sektor emas-emasan ya. MDKA hari ini tertahan di MA20, belum bisa menembus MA20. Hari ini MDKA menguat 1,3% ya. Setelah sempat menyentuh area 4.300-annya, pergerakan MDKA kembali menguat dalam 3 hari terakhir. Tertahan di area 4.600 ya. Untuk targetnya akan menguji area 4.800 ya untuk pergerakan MDKA. Secara pergerakannya masih di mau ada golden cross. Secara pergerakan swastik masih di wilayah netral, namun sudah kembali menguat ya dari wilayah perbuknya. Pergerakan MDKA ini masih cukup menarik ya, meskipun closing di 4.600. Kalau kemarin mungkin kita bisa entry 4.300, lumayan ya. Ada, kalau secara gain berapa ya, 4.300 sampai dengan 4.600, 6%an, lumayan. Target kita akan menguji 4.900 sebagai resistance squat. Sebelumnya akan menguji dulu area 4.800 ya. Mana ya, bertepatan dengan ini ya, mungkin di sini nih ya, 4.800 sampai dengan 4.850 dengan 4.900 sebagai resistance squatnya. Secara pergerakan asing ya, benar, dalam 4 hari terakhir penguatan, dan hari ini penguatannya cukup signifikan. Meskipun secara gain, pertumbuhan gainnya tidak sebesar 3 hari perdagangan terakhir kemarin, tapi secara akumulasinya justru menjadi yang terbesar dan menunjukkan hal yang cukup menarik untuk pergerakan MDKA. Untuk MDKA, saham selanjutnya yang akan kita bahas ada saham Aneka Tambang. Coba kita lihat Aneka Tambang. Secara swastik masih di wilayah secara pergerakannya masih di perlahan tapi pasti mulai melandai ya, mulai melandai melemah dari wilayah negatifnya. Semoga aja akan dalam waktu dekat akan ada golden cross dengan penguatan volume. Hari ini menutup menguat ya, 0,5%, area 2000, closing di area 2000 ya, masih tertahan. Secara pergerakan di MA enggak kena MA nya, tapi masih di area ya, area MA nya. Kalau kita lihat mungkin tidak fix di MA nya, tapi Oke, mungkin pergerakan risknya akan seperti ini untuk pergerakan Antam ya teman-teman. Ini Antam kalau 2000 itu sebenarnya udah cukup murah ya, meskipun kita lihat di sini terendahnya di 1700-an, tapi kita berharap hopefully tidak sampai ke situ ya, karena juga sudah cukup lama di wilayah overbought-nya. Kemudian untuk masih dipergerakan di bawahnya juga sudah cukup lama. Ini kalau secara weekly kelihatan ya.
Oh iya, untuk pergerakan secara weekly masih tertahan ya di MA 20 secara weekly. Mungkin target terdekat menguji area MA 60 secara weekly di 2100-an ya. Meskipun ada divergen di sini secara pergerakan masih di menguat, tapi secara swastik masih di bawah. Jadi ya mungkin kita berharap untuk swastik bisa golden cross, jadi ada penguatan dulu, mungkin secara minor dulu ya. Kita berharap seperti itu untuk pergerakan Antam, karena Antam juga sudah masuk di wilayah murahnya. Kalau diperhatikan untuk pergerakan Antam ya, coba kita perbesar sedikit. Kalau yang cukup jeli ini kita lihat di sini ada gap kecil ya, dan sudah tertutup hari ini. Nih, kelihatan nggak nih teman-teman ya? Apa kita ganti ya warnanya mungkin ya, jadi sorry kita ganti jadi biru. Kelihatan nggak ya? Kuning kali. Kuning terang. Sebentar. Apa hijau? Kelihatan ya? Oke, baik. Teman-teman di sini bisa diperhatikan ya. Nih. Mungkin kurang. Nih, teman-teman ya. Jadi pergerakan Antam hari ini menutup gap ya. Nah, ini sebelumnya ada gap di tanggal 6 Januari dari 1910 langsung lari kemarinnya ke 2010 untuk openingnya. Nah, hari ini gap ini sudah tertutup, jadi view kita kenapa ini bisa jadi menarik, karena mungkin akan ada penguatan kembali karena secara teknikal sudah ketutup. Untuk Antam kita view terdekat kita di 2100-an ya pergerakan Antam. Kalau untuk asing masih distribusi ya tanggal apa, tapi secara teknikal masih oke. Kalau kita lihat dari 2 hari terakhirnya juga cenderung lebih sedikit untuk bank asingnya, jadi mungkin ini sebagai indikasi baik karena harganya juga sudah cukup menarik untuk pergerakan Antam ini. Kemudian secara teknikal tadi juga sudah gap-gapnya sudah tertutup, fix ditutup resmi ya. Kalau ini karena sudah sempat di 1975 tadi, hari ini mau menyentuh doang. Kita harap semoga dalam waktu dekat akan ada penguatan ya untuk pergerakan Antam. Oke teman-teman, mungkin itu teman-teman ya yang kita bahas untuk pergerakan saham di anak saham Indo kali ini, perdagangan 1 Maret 2023. Teman-teman yang bisa ingin entry, yang ingin melakukan investasi, bisa perhatikan wilayah-wilayah entry yang kita berikan. Range-nya kalau teman-teman ada yang berpatokan pada waktu, silahkan, karena kita tidak membatasi. Kalau ada yang berpatokan terhadap target yang sudah ditentukan, misalnya saya nggak muluk-muluk 2% saya cabut, silahkan, itu preference teman-teman masing-masing. Tapi kalau untuk kami di anak saham ini biasanya kita berpatokannya kepada support resisten yang secara pergerakan berubah terus mengikuti dengan moving average-nya aja. Kalau untuk saham Indo mungkin bisa jadi referensi baru teman-teman. Jadi kalau ingin masuk TP-nya di mana ya pakai TP, kita bisa bikin resisten terdekat, resisten jauhnya, seperti itu aja. Itu mungkin sedikit tips dari anak saham Indo untuk kali ini di awal bulan ini, tanggal 1 bulan 3 2023-nya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini berkembang tiap hari dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.